Kisah Nabi Muhammad SAW bagian 62, menuju Yasrib. 3 hari 3 malam lamanya, Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur. Selama 3 hari itu pula, musyrikin Quraisy kelabakan. Abdullah bin Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setiap hari ia memata-matai pembicaraan orang Quraisy dan menyampaikan ke Gua Sur ketika petang tiba. Asma binti Abu Bakar setiap sore mengantarkan makanan bersama Abdullah. Sementara itu, Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing di luar Gua Sur selalu memerah susu kambing agar Rasulullah dan Abu Bakar tidak kehausan sekaligus memberitahu jika ada orang yang mendekat. Ketiga orang itu menjalankan tugasnya dengan tenang sehingga tidak satu pun orang Quraisy yang mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah 3 hari, kepanikan di kota Mekah sudah agak mereda. Saat itulah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Mereka diiringi Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang saat itu masih kafir. Ketika akan berangkat, ternyata tidak ada tali yang dapat digunakan untuk menggantungkan makanan dan minuman di pelana unta. Asma memecahkan masalah itu. Dengan sigap ia merobek sabuknya menjadi 2 helai kain panjang. Sejak saat itu, Asma dikenal dengan Zatun Nita kain, yang bersabuk 2. Dengan cerdik Rasulullah memilih jalan yang sulit dan tidak bisa dilalui orang. Beliau memilih jalan memutar ke tepi laut. Mereka berusaha secepatnya menjauhi Mekah dan menghindari daerah pemukiman. Di Mekah orang ribut mendengar sebuah pengumuman yang sangat menarik, siapapun yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya sampai ke Mekah, akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Dengan cepat, berita itu menyebar sampai ke dusun-dusun yang jauh. Surakah bin Malik, kepala kabilah Bani Mutlij, turut mendengar berita itu. Suatu saat, ia didatangi seorang anggota kabilahnya yang datang tergopoh-gopoh. "Tuan, tadi saya melihat dari jauh ada beberapa unta lewat di tepi pantai. Mungkin itulah Muhammad." "Bukan, itu orang lain," kata Surakah. Namun, setelah berkata begitu, Surakah cepat-cepat pulang dan mengambil senjata lengkap. Ia pacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Ternyata yang diburu Surakah memang benar rombongan Rasulullah. Gelombang Surakah bin Malik. Dengan cepat, Surakah telah berada di belakang rombongan Rasulullah. Abu Bakar yang selalu waspada menoleh dan melihat musuh mendekat. "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Kita tentu akan tertangkap." Namun, Rasulullah tetap tenang. Tanpa menoleh ke belakang, beliau bersabda, "Tenanglah sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami akan dia Surakah sekehendak engkau." Saat itu juga, kuda Surakah tergelincir dan penunggangnya terpelanting. Surakah terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Surakah pun memaksa kudanya bangkit dan mengejar lagi. Dengan keras kepala, Surakah memaksa berdiri kudanya yang hampir tidak mampu bangkit. Ia lalu kembali mengejar. Untuk ketiga kalinya, namun Surakah terjatuh lagi. Saat itu hilanglah niat jahat dalam hatinya. Ia memanggil-manggil Rasulullah. Beliau pun berhenti dan membiarkan Surakah mendekat. "Maafkan saya, beribu-ribu maaf," kata Surakah. "Jangan engkau balas perbuatan saya. Wahai Muhammad, berilah saya sebuah surat jaminan bahwa engkau tidak akan membalas saya saat engkau dan agamamu kelak telah menguasai seluruh jazirah Arab." Rasulullah tersenyum dan mengabulkannya. "Tahukah Anda bahwa orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat membawa Anda kembali," ucap Surakah. Rasulullah kembali tersenyum menyejukkan hati. Dengan penuh semangat, Surakah menawarkan bekal dan peralatan untuk perjalanan jauh. Namun, Rasulullah menolaknya dengan halus. Beliau hanya berpesan agar Surakah merahasiakan pertemuan ini. Sebelum kembali berangkat, Rasulullah bersabda, "Ya Surakah, suatu saat kelak engkau akan berpakaian dan memakai perhiasan, gelang, serta emas yang biasa dipakai raja-raja Persia." Dengan hati dipenuhi rasa bahagia, Surakah memandang wajah Rasulullah yang pergi menjauh.
Gelombang memerah susu. Tidak lama kemudian, rombongan Rasulullah melewati kemah seorang ibu yang bernama Ummu Mabad. Mereka pun berhenti untuk membeli kurma, daging, dan susu. Tempat seperti itu memang biasa menyediakan perbekalan untuk para musyafir yang lewat. Namun sayang, apa yang mereka inginkan ternyata sudah habis. Ummu Mabad yang baik hati merasa iba. Demi Allah, seandainya ada sesuatu yang tuan-tuan butuhkan, silahkan mengambilnya, tuan-tuan tidak perlu membayar. Rasulullah melihat kambing kurus dan bertanya, bagaimana keadaan kambing itu, Ummu Mabad? Apakah ia bisa mengeluarkan susu? Kambing itu adalah kambing yang sakit-sakitan tuan. Ia sama sekali tidak menghasilkan susu. Apakah engkau memperkenankan saya memerah susunya? Tanya Rasulullah lagi. Silahkan jika memang tuan mengira ia dapat menghasilkan susu. Dengan izin Allah, kambing sakit-sakitan itu menghasilkan susu ketika Rasulullah memerahnya. Susu itu beliau berikan kepada Abu Bakar, lalu Abdullah bin Uraikid, dan terakhir untuk beliau sendiri. Sesudah itu, beliau memerahkan susu untuk Ummu Mabad. Dan, beliau memerahkan segelas lagi untuk suami Ummu Mabad. Ambillah ini satu gelas buat Abu Mabad jika nanti ia datang. Setelah itu, Rasulullah dan rombongannya pun meneruskan perjalanan. Sesudah matahari terbenam, datanglah Abu Mabad. Melihat segelas susu telah disediakan untuknya, ia keheranan dan bertanya pada istrinya, dari mana segelas susu ini Ummu Mabad? Ini dari kambing kita yang sakit-sakitan. Kemudian Ummu Mabad bercerita panjang lebar. Abu Mabad segera keluar dan memerah susu kambing yang kurus itu. Ternyata sejak saat itu sampai mati kambing kurus itu selalu menghasilkan banyak susu. Abu Mabad berkata kepada istrinya, sungguh, saya bercita-cita apabila kelak saya dapat berjumpa dengan orang yang kau ceritakan itu, saya hendak menjadi pengikut dan sahabatnya. Bersambung bagian 63.